Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandar Gustian, mahasiswa di Studi Nusantara Tangerang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian hukum dengan judul pengumpulan data. Dan dosen pengampu Bapak Dr. Kiai Sartibi MPD. Dari sini saya akan membahas latar belakang berkaitan dengan penyimpanan dalam sebuah elektronik maupun non elektronik. Pasti kita punya yang namanya data. Nah, maka dari itu data yang tersimpan secara rapih dan mudah dibuka sewaktu kita membutuhkannya kembali. Kita tidak repot mencari data tersebut. Demikian juga dengan metode penyimpanan yang rapih, maka kita bisa menemukannya kembali data tersebut. Berbicara soal data, kita akan menerangkan bagaimana data tersebut bisa rapih dan aman. Selanjutnya, rumusan masalah. Alat pengumpulan data adalah perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti kuesioner, pedoman wawancara, kamera, dan lainnya. Alat-alat ini digunakan sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan. Beberapa teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian antara lain observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, studi literatur. Peneliti perlu alat pengumpulan data yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang tepat juga penting agar penelitian dapat berjalan lancar dan sistematik. Sementara itu, instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen pengumpulan data dapat berupa checklist, kuesioner, pedoman wawancara, hingga kamera untuk foto atau untuk merekam gambar. Nah, selanjutnya 5 metode pengumpulan data. 5 metode yang paling umum untuk pengumpulan data. Yang pertama, tinjauan dokumen. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, kelompok fokus. Yang keempat, survei. Yang keenam, observasi atau pengujian. Meskipun masing-masing metode memiliki banyak kemungkinan variasi, dan saya akan membahas penggunaan umumnya di sini. Berikut beberapa contoh alat pengumpulan data, di antaranya kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada responden. Pedoman wawancara, alat yang digunakan sebelum melakukan wawancara. Kamera, alat yang digunakan untuk mendokumentasikan data. Alat analisis teknik, alat yang digunakan untuk mengeksploit pikiran dan ide. Dalam teknik dan selanjutnya jenis-jenis data. Dalam teknik pengumpulan suatu data tentu saja dibutuhkan data yang berupa fakta yang valid sebagai informasi, sehingga ada beberapa jenis data yang bisa dipilih dan dikategorikan. Pembagian data dan selanjutnya pembagian data ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan tipe penelitian, yang kedua berdasarkan sumber, yang ketiga berdasarkan cara memperoleh. Nah, inilah tabel gambar pengumpulan data itu. Ada teknik pengumpulan datanya ya, dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya dalam menulis atau mengerjakan karya ilmiah, peneliti tentu harus memilih teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik tersebut dinilai sangat krusial atau penting demi lancar penelitian yang dilakukan. Selain itu, teknik pengumpulan data juga harus
dilakukan agar penelitian lebih terarah dan terkendali. Dalam memilih teknik pengumpulan data, tentu ada beberapa teknik yang harus dilakukan untuk meminimalisasi adanya hambatan, kesalahan, atau masalah yang terjadi selama penelitian berlangsung. Sehingga teknik yang dipilih juga harus tepat dan berlangsung secara sistematis. Untuk itu, Anda harus mengetahui beberapa hal mengenai teknik pengumpulan data, mulai dari pengertian proses pengumpulan data, berbagai macam teknik pengumpulan data, dan jenis-jenis data yang akan dikumpulkan memiliki jenis atau klasifikasi seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk Pak dosen dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.